warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ingin makan ketupat, makanlah ketika hangat. Kalau ingin mendapat rahmat, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, segala zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat sehat walafiat. Yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini dapat menjadi ajang silaturahmi yang bermanfaat, maslahat fid dunya wal akhirat. Amin amin ya rabbal. Dewan juri sehat, para hadirin sehat. Alhamdulillah, semoga nikmat sehat yang Allah berikan dapat menjadi nilai kebaikan di mata manusia dan dapat menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada kecintaan kita, suri tauladan Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya muliakan, ibu bapak guru yang saya hormati, serta sahabat Pildacil yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah dengan tema adab kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق Allahul Azim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku pula kalian akan kembali. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa manusia diwajibkan untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Sehingga berdosa besarlah kepada seorang anak yang berani memperlakukan orang tua dengan perlakuan yang tidak baik. Seperti memarahinya, mencaci makinya, membantah segala perintahnya, memukulnya, bahkan sampai berani membunuhnya. Nauzubillah ini. Ayyuhal hadimun rahimakumullah. Dalam Islam telah diajarkan bagaimana cara kita menghormati dan memuliakan orang tua. Mulai dari raut muka, perkataan, bahkan sampai perbuatan. Selalu tersenyum dikala di hadapannya. Sopan, lembut dalam bertutur kata, dan membantu tanpa menunggu perintahnya. Siapa di sini yang ketika melihat orang tua kesulitan malah sibuk main handphone? Siapa di sini yang ketika dimintai pertolongan oleh orang tua harus diberi imbalan? Menolong orang tua itu tidak boleh pamrih, tidak boleh sampai disuruh, dan tidak boleh mengharapkan imbalan apapun. Apakah pantas kita sebagai seorang anak
meminta imbalan atas permintaan pertolongan dari seorang yang mulia, yaitu ibu yang telah melahirkan kita hingga saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga ayah yang berjuang mencari nafkah yang tidak lain untuk membesarkan kita. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kasih sayang dan pengorbanan orang tua sangatlah besar kepada kita. Dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan perhatian, kita bimbingnya dan diasuhnya tanpa kena rasa lelah dan payah. Dengan satu harapan yang selalu dipanjatkan, semoga kelak kita bisa menjadi waladun salihullah, karena anak adalah aset yang berharga bagi orang tua. Semakin banyak anak, semakin besar pula harapan orang tua untuk menggapai syurganya. Dengan syarat orang tua mampu memberikan didikan dan bimbingan yang benar kepada putra-putrinya, sehingga menjadi anak yang solih dan solihah. Dan keberhasilan seorang anak tidak dilihat dari berhasilnya ia memperoleh harta benda yang berlimpah, rumah yang mewah, atau 7 hektar sawah. Tapi keberhasilan seseorang dilihat dari bermanfaatnya ia untuk diri sendiri dan orang lain. Kesuksesan dan keberhasilan kita tidak terlepas dari doa dan jasa orang tua. Ingat, janganlah sombong dan jangan durhaka. Karena tanpa orang tua, kita bukanlah siapa-siapa. Kekayaan dan jabatan tidak bisa menjamin kita bahagia, bahkan bisa menjadi malapetaka di dunia. Nah, teman-teman, jika kita mau digolongkan sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, maka kita harus melaksanakan 3M. M yang pertama, menghormatinya. M yang kedua, memuliakannya. Dan M yang ketiga, mendoakannya. Jikalau kita mau melaksanakan 3M tersebut, maka insya Allah pintu surga akan terbuka lebar untuk kita dan kebahagiaan akan senantiasa mengiringi langkah hidup kita. Karena apa? Karena ridallahi fi ridayil walidain wa suqtullahi fi suqti walidain. Keridhaan Allah terletak pada ridhonya orang tua dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Teman-teman, marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk mendoakan orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah, pengorbananmu tanpa balas jasa. Pesan dari pidato ini adalah kita harus menjadi anak yang solih dan solihah dan berperilaku baik kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Amin, amin ya Rabbal. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamil thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.